Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita bersyukur sama Allah atas limpahan rahmat, inayah dan maghfirah Allah pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari kelima Ramadan hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak limpahan dan curahan rahmatnya pada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada manusia mulia, Nabi akhir zaman, suri tauladan kita. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya insyaallah tetap istiqomah menjalankan adinul Islam hingga yaumil kiamah. Semoga kita termasuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah di hari kelima ini saya ingin bertanya sebenarnya ke teman-teman semua yang ada di rumah. Pernah nggak sih teman-teman ngebayangin beli sapi, kemudian niatnya memang sengaja untuk digendong-gendong, dibopong, diangkat gitu ya. Jadi kita belum ngomongin naik turun tempat, naik turun tangga, naik turun bukit, kita belum bahas itu. Tapi pernah nggak, kebayang nggak teman-teman beli domba atau beli sapi atau beli kambing, tapi memang niatnya untuk diangkat-angkat gitu ya, dibopong-bopong gitu jadinya. Nah, ada yang pernah? Oke, kalau misalnya belum pernah, sama saya juga sebenarnya nggak kebayang kalau kemudian beli sapi ya, anak sapi itu niatnya untuk digotong-gotong gitu jadinya. Tapi ternyata ini pernah terjadi teman-teman, pernah terjadi pada seorang anak gitu ya, pada seorang anak yang dia memang sengaja beli anak sapi buat digotong-gotong, digendong-gendong gitu ya. Dan ini bukan cuma jalan datar, tapi naik turun bukit gitu jadinya. Dia bikin kandangnya di atas bukit, kemudian pagi hari dia bawa turun, begitu seterusnya. Kok ada ya orang yang kemudian punya pikiran gokil kayak gitu jadinya kan? Nah, ini kan mungkin kalau itu terjadi pada zaman sekarang mungkin nyinyiran netizen julid itu udah nggak habis-habis gitu ya. Bahkan bisa jadi tweet war yang sangat luar biasa gitu jadinya. Tapi ternyata alhamdulillah anak ini punya sifat yang teguh, dia punya sifat yang tulus, hati yang baik gitu ya. Karena ternyata itu adalah permintaan dari ibunya. Dia ingin mewujudkan permintaan dari ibunya yang ingin pergi haji. Ibunya pengen pergi haji, tapi dia punya keterbatasan. Selain keterbatasan fisik, dia punya penyakit sopak gitu ya, belang-belang gitu kan jadinya. Dia juga miskin. Secara materi dia sangat kekurangan gitu. Lalu apa yang kemudian dia bisa lakukan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ibunya yang dia sayangi? Nah, maka yang dia lakukan adalah dia membeli anak sapi, kemudian dia berlatih gitu. Dia berlatih dengan menggendong anak sapi itu naik turun bukit. Berat nggak? Nggak usah ditanya gitu ya. Nggak usah ditanya berat apa enggak gitu kan. Tapi memang ini adalah perjuangan, wujud cinta. Jadinya wujud cinta. Orang kalau udah cinta apapun akan dia lakukan. Orang kalau sudah sayang apapun akan dia laksanakan. Gitu ya. Pun juga dengan anak ini, karena dia sayang sama ibunya, sebagai wujud bakti kasih dia sama ibunya yang dia sayang karena bapaknya sudah meninggal dan ibunya lumpuh. Teman-teman, sangat luar biasa, anak ini punya rasa sayang yang besar sekali pada ibunya, sehingga pada saat kemudian ibunya meminta kepadanya ingin pergi haji, ingin ke Baitullah, melihat Mekah, melihat Ka'bah, melihat rumah Allah, maka dia tidak menolak. Kalau sekarang kan dimintain bantuan, mintain nyapu, nggak mau, lagi nanggung, ML-nya nanggung kan gitu ya. Kemudian COD-nya juga nanggung gitu kan. Apalagi mungkin drakornya sayang kalau di pause gitu kan. Lagi dengerin Suju, EXO gitu kan. Aduh, lagi asik jadinya. Jadi berbeda dengan anak ini gitu. Anak ini pada saat ibunya minta, apalagi ibunya juga tidak bisa berjalan lumpuh,
dia tidak mengatakan tidak, tapi dia mencari solusi bagaimana dia bisa mewujudkan cita-cita dan harapan orang yang dia kasih, yakni ibunya. Saya agak merinding jadinya menceritakan ini. Anak ini memang sangat luar biasa. Kita bisa jadikan contoh untuk kita ya, karena kita semua adalah anak-anak. Pastinya kita dilahirkan dari seorang wanita yang dikenal dengan sebutan ibu, mama, umi, emak, gitu ya, bunda, mimi, dan seterusnya. Tapi memang singkat cerita, anak ini terus naik turun bukit dengan menggendong anak sapi tadi. Ratusan purnama, gitu ya. Ratusan purnama sudah dia lalui. Gitu. Sampai kemudian tidak dirasa nyinyiran netizen yang terhormat, gitu ya, kan maha benar netizen dengan segala komentarnya, julitan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang tidak suka, yang kerjanya sukanya mencela, gitu ya, dia tidak hiraukan, gitu jadinya. Karena memang dia ingin buktikan bahwa dia bisa membawa ibunya ke Mekah Al-Mukarramah untuk berhaji. Ternyata berat anak sapi tadi terus bertambah, dan otomatis kekuatan dia pun juga semakin besar. Tadinya memang berat, awalnya berat itu jadinya. Tapi karena dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan keridhaan dia menjalani itu sebagai wujud hormatnya dia, sayangnya dia, baktinya dia sama ibunya, akhirnya itu tidak dirasa sampai bobot anak sapi ini mencapai kurang lebih 100 kg. 100 kilo teman-teman. 100 kilo itu kalau teman-teman beli beras yang isinya 5 kilo, nah itu 25 karung, 20 karung beras yang mesti teman-teman bawa gitu. Coba bagaimana kemudian beratnya. Tapi ternyata buat anak ini itu tidak masalah. Malah itu membuat dia semakin yakin bahwa dia bisa mewujudkan mimpi dari ibunya, harapan, cita-cita ibunya tersebut. Dan 8 bulan berlalu, pada saat waktu ibadah haji, dia berhasil membawa ibunya untuk ke Baitullah, ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah. Luar biasa, subhanallah. Inilah memang bakti seorang anak, gitu ya, bisa mewujudkan segala harapan. Pada saat sudah tiba di Baitullah, mereka berdua berdoa, ibu dan anaknya tadi berdoa. Nah, tanpa disadari ibunya ternyata mendengar doa yang dilantunkan oleh si anak. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, masukkanlah ia ke surga-Mu, ya Allah. Ibunya mendengar, dan setelah selesai berdoa, ibunya kemudian menanyakan, kenapa doanya semuanya buat ibu? Lalu apa yang kau minta? Jawab si anak, cukup aku mendoakan ibu. Karena kalau ibu masuk surga dan ibu ridho atas apa yang aku lakukan, maka dengan ridho ibu itu aku bisa juga masuk ke surganya Allah. Cukup ibu ridho, ibu minta ke Allah, gitu ya, masukkan anakku ke surga dan saya akan masuk surga insya Allah. Jadi dengan ridho ibu saja. Ini teman-teman luar biasanya. Dan siapa dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.